Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi jalan ke Taman Al-Mahira bersama anak-anak pemuda dan NA. Ya itu aja. Mau balesin pantun kok urung siap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du, yang kami banggakan pemuda Muhammadiyah Gamsari, PCPM, PCNA Gaya Besari, dan teman-teman semua yang mungkin tergabung dalam IPM dan seluruh teman-teman AMM Angkatan Muda Muhammadiyah Gamsari yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir dengan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan minimal mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman AMM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir 2 bulan kita libur dengan sedikit anggota yang mungkin belum bisa stabil seperti sekarang ini. Saya rasa tidak masalah, tetap kita lanjut, tetap kita bergerak. Kajian Ahad pagi, saya mengingatkan kajian Ahad pagi di masjid itu awalnya berapa orang saja, sampai dengan berjalan seiringnya waktu, alhamdulillah tiap pekan minimal ada berapa jemaah? 180 itu ada, insya Allah. Itu dimulai dari jamaah yang sekian. Namun dengan kegigihan dari Pak Abdullah dan Bu Sri dan lainnya, sehingga terus berjalannya itu kajian semakin hari semakin pesat, semakin meningkat, dan harapan kami seperti itu kajian kita. Kajian AMM ini insya Allah jangan mudah menyerah. Kalau kata sesepuh Muhammadiyah begini teman-teman, 10 minggu ini wayaiku kegiatan Muhammadiyah. Sabtu sama Ahad adalah waktu untuk kegiatan di Muhammadiyah. Maka selaknya waktu walaupun hanya sedikit untuk memberikan diri kita, waktu kita untuk mengkaji, menjadi kader, menjadi kader kebangsaan, kader keumatan, dan kader Islam. Maka dari itu, walaupun hanya segelintir orang saja, yang saya rasa kalau di Semarang itu AMM yang hidup itu setahu saya cuma 2, Semarang Barat dan Gamsari, betul Mas. Dari 16 kecamatan hanya 2 yang bisa aktif seperti ini, walaupun sebulan sekali. Maka usahakan tetap ada. Jangan sampai perak mangkat terus. Perak ketang tadi yang musungi ya sing ngomong ini. Baik biasa yang musungi terus soundnya juga ada masalah. Kasihnya rapatas gitu baik. Tapi saya bagian dari AMM tersebut, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Pertemuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari kajian seperti ini itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raudhatun min riyadil jannah. Majelis seperti ini adalah bagian dari taman-taman surga. Maka orang umum ketika kita ada di pengajian sering ngantuk, betul? Kenapa? Karena kajian ini kan di taman-taman surga. Kalau kita ada di taman-taman dengan kondisi yang tiup seperti ini, angin yang bersemilir,
itu membuat atau membuat suasana menjadi sakinah, ketenangan turun dan mata pun ikut liar-liar. Nah, istilahnya seperti itu. Maka tidak heran ketika ada pengajian sebenarnya kita ngantuk karena kita ada di taman-taman surga. Dan tanpa kita sadari juga teman-teman, sekitar kita ada malaikat yang menaungi kita semua, yaitu malaikat rahmat. Ketika malaikat rahmat turun untuk melindungi atau menaungi kita semua, maka insya Allah ketenangan itu akan hadir. Kalau ada pengantin baru dikatakan sama ya sakinah mawadah warohmah, sakinah ketenangan, mawadah itu lebih dari tenang. Dan itu yang terjadi ketika kita ada di majelis seperti ini. Maka jangan sampai berpikir wah tekoni kajian paling ke rumah yang nutok. Ini semangat buat teman-teman yang baru bergabung, ya Mas pemuda IPM, Hasan, Mas Akbar, dan Mas Amar, Mas Ad, dan lainnya. Diajak teman-temannya. Ini pesan buat teman-teman juga kita semua. Teman-teman yang baru bergabung diajak untuk dilibatkan dengan bahasa kita yang sederhana. Ayo, emang yuk besok. Jangan sampai mereka tidak dilibatkan. Makanya jasa kemarin coba dilibatkan. Kita membantu membawakan tikar ini karpet, membawakan speaker, snack lah apa yang lain sebagainya. Yang kiranya mereka bisa diwongke, dianggap wah aku dilibatkan, aku penting berarti. Misalnya seperti itu. Pesan dari ayah ada PCM seperti itu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema pada pagi hari ini adalah pemuda dan pemimpin. Pemuda dan kepemimpinan, bisa dikatakan seperti itu. Pemuda dalam Islam itu banyak sekali kisah, baik di Quran, baik di hadis. Sebut saja pemuda yang soleh, anak muda. Kita sebut Nabi Yusuf alaihissalam. Itu termaktub dalam Quran, dikisahkan dalam Quran, dan itu nyata, dan kita wajib mengimaninya. Sebut saja Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan panutan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pemuda yang sangat soleh, kemudian berbakti, dan sangat bisa membagi waktunya untuk kemajuan agama Islam. Pendiri organisasi tercinta kita Muhammadiyah, Sinten, sahabat teman-teman, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sepulang dari haji yang kedua tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bertekad untuk mendirikan organisasi itu. Dan beliau tahu umur beliau saat itu berapa? Masih 35 tahun, masih seumuran saya. Sudah punya visi-visi ke depan, dan akhirnya sampai dengan 101 abad lebih ini kondisi Muhammadiyah sampai sebesar itu. Itu dimulai dari anak muda, dimulai dari pemuda, pemudi. Kalau saya sebut pemuda di sini berarti konteksnya luas, juga pemudi juga. Maka sebut saja kisahnya dalam Quran seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan banyak lagi. Saya sebut satu pemudi ya teman-teman pasti tahu insya Allah, yaitu Maryam binti Imran. Beliau itu pemudi yang sungguh soleh, sangat menjaga kemuliaan sebagai seorang wanita, harga diri seorang wanita, sampai-sampai belum pernah tersentuh oleh laki-laki. Disebut dalam Quran di Ali Imran itu, aku tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Namun kata izin Allah bisa hamil. Kalau zaman sekarang gimana teman-teman? Wali aneh ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu pemuda yang keren, nah, istilah kalau bahasa kita pemuda yang keren, itu pemuda yang dalam Kahfi di ayat 11 atau 12 disebutkan, dikisahkan nahnu naqussu alaihim naba'ahum bil haq. Ada tahu lanjutannya? Ada yang tahu lanjutannya? Coba buka Kahfi coba. Diobrak buka coba. Nahnu naqussu alaihim naba'ahum bil haq. Setelah ayat 10 coba buka.
Ya juga scrolling Instagram itu. Luas ini. Yo. Kemudian, nah, nakusu alaihim. Baca Mas Noval juga. Nah, setelah ayat 10, lalu lupa ayatnya. Setelah ayat kan, coba Mas Noval baca. Ayat berapa itu Mas? 13. Ayat 13. Jadi siapa yang sudah sering mengamalkan baca Al-Kahfi 10 ayat di hari Kamis malam dan Jumat pagi, Jumat siang, ya dia rutin, insya Allah rutin semua ya. Lebih bagus lagi hafal ya, ayat 1 sampai 10. Itu nanti ganjarannya apa? Terhindar dari fitnah jadi dihafalin ini. Kami kisahkan di ayat 13 disebutkan kisah pemuda. Kita nyebut pemuda ini kan banyak ya. Kalau di kisah ini disebutkan 3 orang pemuda ketika masuk dalam gua, yang dimana di situ mereka tertidur lelap selama, disampaikan ayat 300 lebih 9 tahun. Berapa tahun teman-teman? 309 tahun. Mereka terlelap tertidur dengan kondisi yang sangat nyaman. Itu apa? Karena Allah menginginkan sesuatu kenikmatan turun pada mereka supaya mereka terhindar dari fitnah kaumnya pada masa itu. Itu kisah-kisah yang luar biasa. Selamat datang untuk teman-teman yang baru datang, pemuda dan pemudi. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut teman-teman, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat 13 disebutkan bahwasanya kisah-kisah pemuda disebutkan dalam Quran dan diabadikan dalam Quran, dan kita wajib mengimaninya. Kalau Al-Kahfi ada berapa ayat Mas Isa? Al-Kahfi 10. Ada 10 ya. Kalau Al-Fatihah? Ada 6, ada yang 7. Ada yang 7. Miswaswa. Disebutkan tadi dalam ayat 13 bahwasanya pemuda itu ditidurkan oleh Allah sampai 309 tahun. Wa zidnahum huda. Coba dilihat awal dari kalimat di ayat 13 itu, bisa kita lihat innahum fityatun amanu. Jadi pemuda yang baik, pemuda yang keren itu amanu. Dasar pertamanya adalah beriman dulu. Jadi jangan sampai ketika kita melihat pemuda yang belum beriman, punya inovasi yang luar biasa, belum bisa kita sebut mereka pemuda yang bagus, yang baik, yang keren. Pemuda yang baik itu yang aman dulu, beriman dulu. Dan tahu iman kepada Allah itu wajib yang pertama sampai dengan yang keenam. Itu wajib kita imani dan wajib kita laksanakan. Dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nantinya ada 7 golongan yang di saat semua makhluk dikumpulkan di sebuah tempat yang luas, apa namanya? Padang mahsyar, bukan padang mahsyar ya, padang mahsyar, dikumpulkan untuk sampai nanti menunggu di tempat penghisapan. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai 10.000 tahun, ada yang sampai 50.000 tahun. Itu lama apa? Singkatnya, suwi 1000 tahun itu lama di akhirat. Yaumala zilla illa zilluh. Jadi di waktu masa tunggu itu kita semua tidak mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Bayangkan, matahari sangat dekat jaraknya dengan kita, bahkan dikatakan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, selutut, sepaha, sebadan, bahkan tenggelam. Namun ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan, atau bahasa hadisnya naungan. Yang pertama al-imamun adil, yang kedua ini adalah yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Ada yang tahu?
Mirza. Yang kedua, golongan yang mendapatkan naungan selain dari naungan Allah. Salam yang adil. Yang pertama, yang kedua, Mudah taat masih. dalam bahasa ini disebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya kita insya Allah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Pemuda-pemudi yang tumbuh dari masa dia ABG, nah bahasa kita mungkin ABG sampai dengan batas nanti dia sudah tidak menjadi pemuda. Kalau di organisasi kita, itu pemuda kan sebelum 40 tahun. Kalau saya masih masuk, Asusan masih masuk, Malaysia masih masuk, masih saja. Maka di masa-masa itu terus tumbuh dalam ketaatan keibadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu dari 7 itu kita disebutkan di situ. Soalnya kita semua ada di golongan yang kedua ini. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di daerah ketika satu golongan ini disebutkan dengan kondisi yang sekarang generasi milenial, generasi Z, itu dengan kondisi yang naudzubillahi min dzalik, dengan beribu macam fitnah, beribu macam godaan, baik dari lingkungan sekitar, dari lingkungan media, lingkungan teknologi dan segala macam, kita masih disebutkan sebagai pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dan itulah yang menjadi kunci kita. Maka sering saya sampaikan, aktiflah berorganisasi. Apapun itu, lebih-lebih kita aktif di organisasi Muhammadiyah. Jangan sampai kita sekolah-sekolah. Aktif dalam organisasi apapun yang dalam konteks organisasi itu baik, bagus. Itu demi apa? Demi kita mencapai satu golongan ini. Karena apa? Dengan skill pemuda yang baik, pemuda yang ideal itu tentunya dimulai dengan skill. Oke teman-teman, saya katakan kalau kita besok setelah selesai kuliah, ada yang selesai kuliah, ada yang baru mau kuliah. Sering tidak kita yang sudah bekerja itu apa sesuai dengan jurusan yang kita pelajari dulu? Sering melenceng ya? Banyak. Ya, mahasiswa mahasiswa sering kuliah ekonomi, kerjanya nih misalkan di hukum, gak nyambung ya. Itu karena apa? Yang dibutuhkan dalam dunia kerja itu sekarang bukan hanya sekedar nilai di atas kertas, bukan sekedar ijazah. Yang terpenting adalah soft skill kita. Seperti ini bisa melatih kita untuk meningkatkan soft skill. Salah satunya adalah kita aktif berorganisasi. Teman-teman yang masih di IPM, aktif di IPM, IMM, kemudian di pemuda, dan lain sebagainya. Terus kita melatih skill atau kemampuan diri kita. Maka di situ ada beberapa tahapan yang mungkin tiap-tiap ortom itu ada masing-masing ADART-nya masing-masing, yang itu bisa membuat kita menjadi semakin berkembang. Dan tentunya ketika kita aktif di Muhammadiyah teman-teman, insya Allah tidak akan rugi. Jangan khawatir masalah rezeki. Jangan khawatir masalah, insya Allah kan rezeki itu akan datang. Itu yang kedua, salah satu golongan yang Allah akan berikan naungan, perlindungan, insya Allah ketika kita menunggu di masa hisab. Baik, kembali ke kisah tadi, bahwasanya ada nabi-nabi yang kami sebutkan yang bisa menjadi panutan kita untuk menjadi pemuda-pemudi yang baik. Salah satunya mungkin kami sebutkan nabi yang punya fisik yang bagus. Ini penting teman-teman. Nabi yang punya badan yang bagus. Nabi siapa? Yusuf Sulaiman. Nabi Musa alaihi salam. Kalau zaman sekarang mungkin Nabi Musa itu juaranya UFC, Ultimate Fighting Championship. Iya betul, karena disebutkan dalam sebuah kisah Israiliyat itu pernah Nabi Musa itu kalau badannya itu six pack ya. Six pack kan bisa dibayangkan luar biasa bagus, kekar. Namun Nabi Musa tidak menunjukkan ke six packan badannya. Tentunya awal tadi diawali dengan amanah, beriman dulu. Semua Nabi pasti beriman. Dan dengan masing-masing kelebihan mukjizat yang Allah berikan, dengan itu mereka terus tumbuh berkembang sampai menjadi
dinisbahkan oleh Allah menjadi seorang utusan dan nabi ataukah rasul. Dan Nabi Musa adalah nabi yang salah satunya punya fisik yang bagus. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, itu tinggi Nabi Adam itu ada yang tahu? 40 hasta. Hasta ini sakit segini. 40 hasta dipengke coba. 40 belok ke atas itu tinggi Nabi Adam alaihi salam. Berapa? 40 meter. Maaf, 80 hasta berarti 40 meter. Besok kita di surga di akhirat itu tinggi kita modok dhuwur sampai 40 meter. Ya betul, bukan dalam sebuah hadis. Jadi jangan gumun gitu ya, bisa kita besok ini. Dalam kondisi demikian kalau yang perempuan 27,5 meter. Dan di surga semua usia kita sama. Di usia 33, 34, 35. Bisa seusia saya. Semua sing mau tua dari nom, sing bah dari nom, sing mungkin yang sudah ABG naik jadi 30-an tahun. Jadi jangan heran karena di usia itu usia yang sangat matang sebelum 40 tahun. Nabi Musa kami sebutkan, Nabi Adam alaihissalam kami sebutkan. Kemudian ada sebuah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini sangat masyhur di kalangan kita. Nabi Yusuf dengan ketampanannya, dengan kegantengannya, sampai-sampai perempuan-perempuan di masa itu ketika mengiris, diceritakan dalam Quran, mengiris apa? Apel atau buah ya. Sambil melihat wajah Nabi Yusuf, tidak kerasa jarinya terpotong. Maka teman-teman pemuda IPM yang merasa dirinya ganteng, ingin mengetes kegantengannya, coba tawarkan pisau kepada Mbak Ena. Mbak, coba iris jari sambil wajah pandang wajah saya. Kalau kerasa sakit berarti orang ganteng. Ya lebih parah lagi ketika bukan semakin kerasa sakitnya, tambah infeksi. Intermezzo teman-teman. Nabi Yusuf ketika itu muda, mendapatkan godaan dari seorang wanita cantik, dia permaisuri, seorang istri dari pembesar. Namun dengan keimanan tadi ya, dasarnya tetap amanu, keimanan pada Allah, sampai-sampai difitnah, dipenjara. Sampai berapa lama? Sampai akhirnya menjadi pembesar Mesir. Kalau pada sekarang jadi bendahara atau menteri keuangannya Mesir saat itu. Terlepas dari fitnah wanita di masa muda. Ini luar biasa sungguh berat. Ya alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran itu, saya lupa suratnya, mendapatkan godaan dari putri seorang raja di Palestina. Difitnah oleh kaumnya dan kemudian meninggal dalam kondisi kepala dipenggal dalam kondisi sholat. Itu di masa muda. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya yang mungkin belum kita baca. Kalau kita membaca kisah-kisah pemuda itu luar biasa, banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil di situ. Dan konteks dalam tema pada pagi hari ini adalah kenapa kita sebutkan di mukadimah tadi kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah Nabi dan Rasul yang perlu kita contoh, perlu kita jadikan tauladan, panutan, semangat kita untuk maju ke depan. Karena di tahun-tahun politik ini penting bagi kita untuk tahu harus seperti apa kita sebagai pemuda, harus seperti apa kita sebagai pemudi, supaya tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam ambil keputusan, ambil kebijakan, supaya lebih kita menjadi pemuda-pemudi yang keren. Teman-teman AMM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 pilar gerakan. Saya mengutip dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Zulfikar. Ada 4 pilar pemuda yang perlu kita dalam pemudi juga atau NA yang perlu kita jadikan pijakan atau polakan untuk menjadi atau menghadapi tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Insya Allah 17 tahun semua. Ini belum, belum ini. Baru 16 ya. Jadi tahun depan belum 16. 17. Februari 17.
November ya, belum nyoblos Masih ya. lama kan November. Ya betul, bilang tahun ini, tahun ini. Adriana ada nyoblos semua ya. Hah? Kalau ada ini belum, belum. Ya. Maka di tahun politik ini jangan sampai kita salah melangkah. Saya sampaikan tadi ya, jangan sampai kita salah melangkah. Tentunya kita sebagai kader Muhammadiyah, pesan dari ketua umum kita Prof. Haidar Nasir itu, atau bahkan dari sesepuh yang dulu, silahkan bergerak dimanapun. Ada yang mau jadi politisi, ada yang mau jadi ulama, ada yang mau jadi usahawan, usaha, silahkan. Namun jangan lupa kembali ke Muhammadiyah, itu penting. Apapun passion kalian, apapun cita-cita kalian, tetap kembali ke Muhammadiyah. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah aktif untuk ikut di jalan politik. Ada yang jadi tim ses, Mas Budi saya mungkin ada yang bergerak di penyelenggara, Mas Novan, Mbak Fatma yang jawab bisa di KPPS ya. Ada yang mungkin aktif di legislatif atau alhamdulillah kita doakan teman-teman sini dari caleg mungkin silakan, namun jangan sampai lupa kembali kita ke Muhammadiyah. Artinya apa? Tetap kita bergerak untuk kemajuan Islam, kemajuan bangsa, dan tetap kembali ke Muhammadiyah. Saya nggak berani bilang gitu mas kepala ya. Itu rekamnya. Jadi saya bisa seperti saya nggak mau nyebut 1, 2, 3, atau 4. Mungkin saya punya pilihan, tapi tetap kan saya tidak mau mengubah bahwa mungkin hikimnya tidak bisa. Berarti karena ada kode etik ya mas kepala. Kode etik harus dijaga. Bapak apa nggak datanya? Itu teman-teman yang pertama, pilar Islam berkemajuan, dan ini sudah menjadi keumuman kita. Ya paham? Sering mendengar Islam berkemajuan, Islam berkemajuan, Islam berkemajuan itu seperti apa? Itu pandangan atau orientasi Islam yang selalu ikut aktif dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, yang bisa memberantas kemiskinan, yang bisa memberantas yang tidak bisa menggunakan teknologi pada masa modern seperti sekarang ini, dan mengikuti step by step perkembangan zaman yang ada. Yang kedua, pilar keilmuan. Pemuda, baik pemuda ataupun NA, itu harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya yakin 1000% semua di sini sudah bisa menguasai gadget, ya, sudah bisa mengoperasikan laptop, ya. Di Joko sakit ya, insya Allah sakit. Maka dari itu, yang kedua ini pilar keilmuan, dan kita wajib, karena dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang kita bisa melihat kondisi di negeri seberang di sana, di Eropa, di Uganda, di Sudan, bahkan di Palestina. Kita bisa melihat hanya dengan sekali klik, sekali scroll. Dan dengan itu, maka kita sebagai pemuda yang penuh dengan semangat dan motivasi yang tinggi, harapannya adalah mampu memberikan bagian dari kita untuk berperang. Kita harus ngapain? Terlebih di masa-masa yang panas di masa politik seperti sekarang ini. Yang ketiga, pilar kewirausahaan sosial. Ini teman-teman yang bisa punya passion di kewirausahaan, punya passion untuk usaha, dagang, ini silahkan, tidak menjadi halangan kita untuk terus bergerak. Kalau disebutkan 1 dari 9 atau 10 jalan rezeki itu dari berapa? 9 dari 10. Berapa maksudnya? Jalan rezeki dari berdagang. 1 atau 9? 9 dari 10. Itu bisa kita mulai bagi yang punya passion di usaha. Yang keempat, pilar politik kebangsaan. Tadi saya sampaikan, kita harus turut berperan penting dalam menentukan arah bangsa ini lewat jalur politik. Kenapa saya sampaikan teman-teman ya? Saya sudah sedikit berpengalaman, saya sedikit saja. Di setiap jabatan politik, setiap
kedudukan politik itu Muhammadiyah selalu terdepan untuk bisa nyelehin kadernya di sana. Walaupun mungkin ada beberapa di legislatif atau kami sebutkan yudikatif, di penyelenggara dan segala macam lain, itu tujuannya apa? Untuk mengiringi atau untuk mengamankan, untuk mengawal supaya politik ini terus berjalan sesuai dengan kaidah yang ada. Karena kalau politik dalam Islam, bisa sebaiknya politik dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau jangan sampai Islam kok ngomongin politik itu salah bisa. Islam kok ngomongin politik itu harus rasanya seperti itu. Kenapa? Karena tanda tangan seorang wali kota, tanda tangan yang sedikit itu lebih berharga ketimbang seorang ustadz yang ceramah selama 2 jam. Itu lebih pengaruh mana dalam kondisi kebijakan publik? Pengaruh mana? Tanda tangannya wali kota. Artinya apa? Politik itu harus dimulai dari kekuasaan. Dan kalau kita punya passion, punya kemampuan untuk ke sana, itu lebih baik. Makanya saya sudah sampaikan tadi, aktiflah berorganisasi. Jangan ragu-ragu untuk gabung dengan teman-teman di organisasi. Rakyatan itu pasti menyita waktu kita. Dan tugas kita adalah membagi waktu itu. Ini seperti Mas Husain aktif nih di tingkat cabang, ranting, daerah, wilayah, di mana-mana. Mas Mirza. Tergantung bagaimana kita bisa membagi waktu kita. Yang keempat, pilar politik kebangsaan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi kami sampaikan pemuda yang baik, pemuda yang keren, pemuda yang dicintai Allah dan terus berkembang sampai dengan masa saat ini adalah pemuda yang aman. Di akhir ayat 13 itu disebutkan wazidnahum huda. Dengan beriman, maka insya Allah Allah akan menambahkan huda. Apa itu huda? Petunjuk. Tapi 309 tahun pemuda di Kahfi itu tertidur terlelap, awalnya beriman dulu. Mereka ingin terlindung dari fitnah, dikatakan oleh Allah masuk dalam gua tertidur selama 309 tahun. Itu awal dari amanu dan berlanjut dengan penambahan petunjuk dari Allah. Wazidnahum huda. Sampai-sampai mereka tidak sadar. Oke, ayat ini jangan baca tafsir, baca terjemahnya saja. Bisa kita artikan seperti itu. Mereka tidak berasa kok mesti 300 tahun. Bahkan mereka ingin memberi sesuatu setelah keluar dari gua itu dengan mata uang di masanya sebelum tidur. Serak payu. Karena saking singkatnya mereka tidur, namun sudah terhitung sebanyak 309 tahun. Itu Allah berikan anugerah. Allah berikan kenikmatan sehingga tertidur terlelap. Seperti di An-Nisa ayat 59 juga disebutkan. Biasanya anugerah kenikmatan itu awalnya dari iman dulu. Benar teman-teman, kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat anugerah itu akan bisa kita rasakan secara pelan demi pelan. Maka pemuda dari yang syari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup di kajian pada pagi hari ini, saya sampaikan sebuah kisah atau sebuah quote ya, yang mungkin bisa menjadi pemicu atau pemacu kita untuk menjadi pemuda, pemudi yang punya sikap berkemajuan dalam beragama, dalam berbangsa, dalam bermasyarakat. Yaitu sebuah kisah dari Nabi Musa alaihissalam yang saat itu ada di negeri Madian. Madian itu kalau sekarang di Yordania, di daerah Syam, di Yordania sana. Saat itu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan 2 orang perempuan yang sedang mengantri untuk memberikan minum pada ternak mereka. Ketemu 2 cewek lagi ngantri untuk memberikan minum pada ternak mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam
ingin menolong dua perempuan ini, supaya tidak antri, dan akhirnya bisa. Setelah antri itu kemudian Nabi Musa alaihissalam istirahat di bawah pohon. Lalu dengan tiba-tiba salah satu dari dua perempuan itu datang lagi mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk dijamu, untuk makan di salah satu rumah perempuan itu. Nabi Musa alaihissalam tidak banyak bicara, ikut saja. Oke lah, saya datang ke tempat perempuan. Akhirnya perempuan itu dengan takdir Allah menjadi istri dari Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti saya memberikan contoh pada teman ya, wah untuk pemuda tak boleh dua Jawa saya ngantri mobil cukup, bukan seperti itu. Artinya apa? Terus boleh mau bensin lah ngantri, bukan seperti itu. Itu artinya apa? Dengan kata lain, bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak banyak bicara, namun banyak actionnya. Sebelum kisah itu disampaikan, itu kan Nabi Musa terkenal, saya sampaikan ya. Kalau zaman sekarang itu Nabi Musa itu juaranya UFC, badannya kekar sekali. Ada kisah Israeliat saya sampaikan, Nabi Musa itu tidak pernah mandi di tempat terbuka. Jadi pada suatu saat beliau mandi di tempat mandian umum atau di sungai lah katakan saat itu, bajunya disampirkan di batu. Kemudian atas istilah batunya itu lari, kan bingung nggak pakai baju ya, bajunya nyampir di batu, kemudian lari batunya bersama bajunya, dan dengan demikian kondisi Nabi Musa telanjang setengah dan ke atas ke bawah. Dikejarlah pakaian itu sampai ketemu di pasar, ketemu mak-mak lah istilah ibu ya. Gimana ibu melihat badan Nabi Musa yang kekar seperti itu, luar biasa, dibawa oleh mak-mak. Badannya kekar sekali Nabi Musa alaihissalam, namun tidak seperti kita bakar tangan musim mengotak seperti itu. Nabi Musa nggak seperti itu, six pack, kita kan zero pack gitu ya. Sampai akhirnya dengan tidak sengaja badan Nabi Musa kelihatan, dan dengan itu pun masih difitnah loh teman-teman, bahwa badan Nabi Musa itu banyak kubisnya, banyak urapnya dan segala macam lain. Namun dengan amanu tadi, keimanan tadi, Nabi Musa tidak menggubris. Istilahnya kalau di Instagram istilahnya komen-komennya jelek itu dihargai, tidak di follow dan lain sebagainya, sehingga sehingga apatis terhadap kali itu. Nah itu yang harus kita contoh, tidak mendengarkan perkataan jelek dari siapapun. Kalaupun kita mendengarkan dan itu sebagai kritik dari kita, maka kita bangun dengan kritik itu. Itu Nabi Musa alaihissalam. Korelasi dengan tema kita pada pagi hari ini sebagai penutup, ya. Saya tutup lagi di An-Nisa ayat 69. Saya sampaikan, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanu wa zidnahum huda. Dengan beriman, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Teruslah berperan menjadi apapun kalian teman-teman, namun jangan lupa kembali ke Muhammadiyah. Jangan sampai berperan kemana, terkenal di mana-mana, namun non sewu tidak aktif terlibat di Muhammadiyah. Jangan sampai kita menjadi orang terkenal, orang yang banyak fan-nya, banyak followernya, namun di Muhammadiyah kita tidak menjadi apa-apa. Ini sangat-sangat lucu. Dan semua itu dimulai dari wasyababu fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan omongan tadi adalah seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Ini kesempatan kita. PJN Kemsari punya base di Masjid Taqwa Al-Mukarramah, dan itu bisa menjadi pusat kegiatan kita, bisa menjadi pusat peradaban kita untuk memulai dari sana. Saya beberapa waktu lalu November ikut Rakerwil Lembaga Masjid di Al-Falah, itu luar biasa. Pelaksananya itu anak muda semua. Ada sebuah klub di sana disebut Marbot Club.
mereka tidak sekan disebut marbot. Kenapa? Karena emang Nabi Muhammad itu dulunya marbot, bukan merendahkan nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan hidupnya di masjid, yang sekarang jadi Masjid Nabawi, dan memakmurkan masjid, dan itu yang dicontoh oleh masjid-masjid percontohan, Jogokarian, Al-Falah, dan kita punya Takwa Al-Mukarramah. Di atas nama takmir bisa menyampaikan kepada teman-teman, apapun kegiatannya ikut saja. Termasuk kita lagi Mas Nufal ya, tak tolong Mas Isa, undangan untuk apa? Rapat untuk persiapan Ramadan ini penting. Saya harapkan teman bisa hadir. Seharusnya apa ya? Masih sah. Yang kedua ketiga tadi, pemuda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan seseorang yang tertaut hatinya ke masjid, dan dengan dua itu insya Allah teman-teman amanu bisa kita raih, dan endingnya wazidnahum huda. Insya Allah kita semua punya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa demikian. Saya waktu 40 kurang 2 menit, 38 menit saya menyampaikan seperti itu pada teman-teman. Bila kalau ada diskusi tanya jawab, monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.